Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Citra. Halo, aku Rahtri. Hai teman-teman, aku Rosa. Di sini kami akan mengenali kalian tentang gangguan emosional. Teman-teman, mari perhatikan jenis emosi pada gambar tersebut. Ada sekelompok sedang marah pada dua argumentasi karena perbedaan pendapat. Biasanya ditemukan di tempat kerja maupun di sekolah. Selanjutnya, ada wanita yang sedang senang memberikan selamat kepada temannya. Wah, congratulations ya. Lalu, ada seorang pria yang sedih. Kira-kira apa ya permasalahan yang dialaminya? Hai teman-teman, pernahkah kamu merasa sedih berkepanjangan, cemas tanpa sebab, atau mudah marah? Itu mungkin tanda gangguan emosional. Mari kita pelajari bersama-sama tentang gangguan ini dan cara mengatasinya. Gangguan emosional adalah suatu kondisi yang melibatkan kesulitan dalam mengelola perasaan yang seringkali muncul dalam bentuk depresi, kecemasan, atau perilaku tidak terkendali. Gangguan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pengalaman traumatis, tekanan sosial, atau bahkan ketidakseimbangan kimiawi di otak. Gangguan ini dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, membuat keputusan, dan menjalani hubungan sosial. Sekarang, mari kita lanjutkan dan pelajari bersama-sama tentang jenis-jenis gangguan emosional yang perlu kita waspadai. Pada kasus gangguan menarik diri, individu menarik diri dari pergaulan yang bertujuan untuk mengurangi perasaan cemas yang dirasakannya, penakut, menyendiri, atau pemalu, tidak mampu menjalin relasi dengan lingkungannya, cenderung membayangkan tentang hal yang dinilai orang umum tidak realistik. Sedangkan pada kasus gangguan cemas, individu menunjukkan gejala antara lain diliputi terlalu sadar diri, perasaan tidak takut realistik, sangat peka, kurang matang, sangat tergantung pada orang lain. Ketika pikiran atau perasaan kita terganggu, itu bisa mempengaruhi segala hal mulai dari cara kita bekerja, berhubungan dengan orang lain, hingga menikmati aktivitas sehari-hari. Gejala gangguan emosional yang pertama itu depresi. Gejalanya antara lain merasa sedih, apatis, atau kurang minat dalam kegiatan yang sebelumnya menyenangkan. Yang kedua, ada kecemasan. Berlebihan penderitaannya ketika dipisahkan dari pengasuh utama, terus-menerus khawatir, enggan untuk hadir sekolah, mengeluh keadaan fisiknya sendiri. Yang ketiga, gangguan perilaku. Memulai sebuah perkelahian, tidak patuh, pemberontak, dan merusak terhadap properti. Memahami gangguan emosional bukan hanya penting untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain yang mungkin mengalaminya. Jika tidak ditangani, gangguan emosional bisa memengaruhi hubungan dengan keluarga, teman, bahkan prestasi di sekolah atau pekerjaan. Dampak dari gejala emosional apabila tidak dikendalikan bisa menyebabkan gangguan mental emosional, kemudian dapat juga menyebabkan gangguan jiwa. Yang pertama itu ada kesulitan di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan sosial, dan sulit berhubungan dengan orang lain. Kedua, penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, merugikan diri, bahkan bunuh diri, atau bisa melakukan kekerasan. Ada banyak cara untuk merawat kesehatan emosional kita, mulai dari berbicara dengan seseorang yang kita percayai hingga berkonsultasi dengan profesional. Untuk mengatasi gangguan emosional, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan, yaitu mengenali gejala, sadari tanda-tanda awal seperti perubahan suasana hati yang drastis, mudah marah, atau merasa kehilangan energi. Kedua, mendekati orang terdekat. Jangan ragu untuk berbagi cerita dengan keluarga atau teman dekat. Ketiga, konsultasi dengan profesional. Jika gejala terus berlanjut, segera konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Keempat, menerapkan gaya hidup sehat, olahraga secara teratur, dan berlatih teknik relaksasi.
Gangguan emosional bisa mempengaruhi hidup sehari-hari. Jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang yang terpercaya atau mencari bantuan profesional seperti layanan kesehatan mental profesional dan aplikasi kesehatan mental. Hai, aku ada di sini untukmu. Jika kamu merasa sedang mengalami gangguan emosional, aku siap mendengarkan dan membantumu. Ingat, kamu tidak sendirian. Aku peduli dengan kesehatan mentalmu. Ayo kita cari solusinya sama-sama. Aku mengakui perasaanku dan aku tidak sendirian. Aku berhak mendapatkan bantuan dan dukungan. Kesehatan mentalku adalah prioritas. Aku akan mencari bantuan profesional. Jaga emosi. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental Anda. Konsultasikan masalah Anda pada profesional.